Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel yang Y ini. Dan Alhamdulillah di Bengkulu Talk kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat diperbincangkan di publik Bengkulu berkaitan dengan seorang oknum pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ada dua kasus yang kemudian dia ini terbelit. Pertama tentang calo CPNS, lalu kemudian dugaan jual beli jabatan, menjanjikan jabatan, dan di reskrim dua di reskrim Polres Bengkulu dan satu di Polsek Muara. Ini kan luar biasa, artinya pejabat yang ditempatkan oleh Pemda Provinsi di sekretariat ini tidak berintegritas. Nah, seperti apa tanggapan DPR tentang Pemprov ini bisa saya bilang kecolongan menempatkan pejabat. Nah, bersama saya di Bengkulu Talk kali ini sudah hadir anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Beliau inilah juga Sekretaris DPW PKB Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil beliau ini Wan ya, Wan Sui. Sui Mi Fales. Boleh saya buka? Boleh. Sui Mi Fales SHMH. Dan anggota DPR yang sangat merakyat dan tidak susah untuk menemui beliau. Nah, Wan, ini kita bicara yang lagi hangat ini diperbincangkan. Seperti apa sebetulnya, Wan? Apalagi Wan sebagai anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 1 ya. Wakil Ketua Komisi 1 membidangi pemerintahan. Terkait dengan pemberitaan lagi heboh nih bicara pejabat yang tersandung itu, Wan. Ya, yang pertama tentu kita jujur aja ya, merasa kaget ya. Kaget ya? Ya, bahwa baru terjadi rolling ya. Ada juga sekretariat DPR ini kan, pegawai sekretariat DPR yang pindah keluar, ada yang masuk kan? Betul. Salah satunya yang Pak NH ini kan? Inisial HB. Inisial HB ini ya, kita sangat kaget ya, baru 2 hari masuk di DPR ya? Di DPR, di sekretariat DPR, ada kejadian itu. Ya, sangat kaget, luar biasa kita ya. Sangat kaget apa yang terjadi. Nggak disangka-sangka, ya, disangka-sangka. Kita juga bahkan kita belum sempat ketemu dengan beliau gitu loh, belum ketemu, baru dilantik kan? Belum ketemu sudah jadi tersangka, sudah ada masalah kira-kira. Dan untuk diketahui beliau ini sebelumnya saat kejadian itu dia sebagai kepala UPT di Disnaker Trans dari 2019 sampai 2021. Di sana dia posisi jabatannya. Lalu masuk ke sekretariat DPR ini, dia menjabat sebagai kepala bagian fasilitas penganggaran dan pegawai di sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Cukup vital juga, Bang. Apa kritik terhadap itu memang Pemda Provinsi? Itu kan baru beberapa hari masuk, sudah dibuat tersangka oleh pihak kepolisian. Itu kami kan merasa kaget. Dari awal ya, setiap pemerintah ingin melakukan mutasi pejabat, Komisi 1 kebetulan mitra ya daripada pemerintahan, selalu mengingatkan mengingatkan Pak Gubernur, mengingatkan Pak Sesda, mengingatkan pemerintah bahwa dalam hal yaitu kan menempatkan orang di sebuah posisi jabatan yang sangat penting. Sangat penting ya, betul. Itu harus betul hati-hati. Artinya harus melihat rekam jejak beliau, harus kondite beliau, ditelusuri betul. Jangan sampai kejadian seperti ini kan juga mencoreng nama pemerintahan Bengkulu, termasuk mencoreng Pak Gubernur itu sendiri. Artinya kan kecolongan, ya, artinya kecolongan. Apakah itu kurang kehati-hatian? Apakah itu memang selama ini tidak terbaca dan sebagainya, kita juga tidak tahu. Tapi pada intinya kita di Komisi 1 selalu mengingatkan itu bagi pemerintah supaya untuk menempatkan orang itu memang pada posisi orang yang tepat. Yang tepat. Ini 3 laporan, Wan. Bayangkan ke kepolisian kan. Kita baru jadi 3 laporan di kepolisian itu, 2 di Polres Kota Bengkulu, 1 di Polsek Muara kan. Ini kan luar biasa. Artinya memang kelakuan dia ini tidak berintegritas. Kalau kita menilai seperti itu kan. Dan walaupun seperti itu, kita ingin menyampaikan juga, Wan, sebetulnya DPR juga bersyukur. Artinya kalau saya bersyukurnya di mana? Artinya DPR selamat
dari kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak berintegritas. Bayangkan kalau seandainya tidak terendus laporan itu tidak jadi tersangka, mungkin dia bercokol di sana. Nah, nggak tahu kita ke depan seperti apa di DPR. Iya, bisa jadi. Iya kan, Mas? Oleh sebab itu makanya kita selalu dalam hal ada isu rolling mutasi dan sebagainya, Komisi 1 sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah untuk menempatkan pejabat itu yang betul-betul berintegritas. Bahkan saya berulang kali menyampaikan di media cetak, media elektronik, bahkan media online, ya kan, selalu mengingatkan pemerintah harus dalam hal penjaringan, yaitu harus betul-betul secara profesional melihat rekam jejak dan sebagainya, sehingga memang terpilih pejabat-pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu. Kapasitas, kapabilitas ya. Iya, kapasitas dan kapabilitas, ya kan. Apa yang diharapkan juga oleh masyarakat gitu. Dan harapan kita tentu juga, Wan, jauh dari apakah karena dia family, apakah karena ada hubungan tim sukses, apakah karena hubungan atau kemudian dugaan suap menyuapnya. Itu kan harapan kita seperti itu kan, Wan. Iya. Dari awal juga kita ini udah ini ya, kalau khususnya Komisi 1 ya, karena mitra sudah sering kali menyampaikan itu kepada pemerintah. Jangan sekali-sekali menempatkan pejabat itu berdasarkan kesukuan ya, betul, kan? Ya. Atau balas budi tim sukses kan ya. Perjuangan politik kemarin, pencalonan kemarin tidak boleh. Memang harus menempatkan pejabat itu sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan rekrutmennya, ya kan, begitu kan? Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh pemerintah. Ya, itu tadi. Ya, selama ini rekam jejaknya seperti apa, ya kan? Udah itu dia pernah menjabat di mana saja, ya kan? Betul ya. Nah, prestasinya apa saja dia selama ditelusuri menjabat. Kan ya. Ditelusuri begitu. Begitu juga hal-hal yang ini ya, terkait dengan persoalan itu, tentu persoalan itu kan udah lama. Sudah lama, ya, betul. Artinya pemerintah mestinya sudah tahu kan gitu kan. Nah, apakah ini merupakan sebuah kecolongan juga bagi pemerintah? Ya kita juga tidak tahu. Dan harapan kita tidak ke depan tidak terjadi lagi. Ya pasti, itu harapan kita kan, ini sudah mencoreng pemerintah. Artinya pemerintah itu baik eksekutif maupun legislatif gitu kan. Ya. Apalagi yang bersangkutan itu baru dimutasi di sekretariat DPR. Walaupun sangat ini adalah tanggung jawab dari pemerintah dalam artian eksekutif, tapi DPR disebut-sebut juga. Iya. Ujungnya kan karena pejabat yang baru dilantik di DPR kan? Di DPR. Padahal ini eksekutif yang menunjuk. Iya, kan? Kita sebenarnya tidak persoalan dengan mutasi dan sebagainya, kita tidak ikut campur. Betul, tidak ada. Sebagai pengawasan, kita selalu mengingatkan pemerintah, ya, bagaimana dalam mutasi harus menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Yaitu yang pertama itu tentu rekam jejak. Itu yang harus paling utama itu sebenarnya. Baik. Paling utama. Nah, tapi ini kan ya nasi udah jadi bubur. Sudah terjadi. Udah terjadi. Jangan sampai terulang kembali. Ya, jangan sampai terulang kembali, itulah lagi kan itu kan. Baik. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Wan Sumi Pales. Ini sudah menyampaikan terkait dengan pokoknya, dalam artian intinya sudah beliau sampaikan. Pesan beliau terhadap eksekutif, terutama juga dalam hal ini kepala daerah, ya, gubernur yang bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di kemudian hari lagi. Nah, mungkin closingnya, Wan. Ya. Yang jelas ya, DPR dalam hal ini kelembagaan merasa terhentak lah ya dengan kejadian ini. Tentu kita berharap ya ini jangan terulang kembali lah. Ya. Oleh sebab itu kepada pemerintah dalam hal ini, gubernur ya kan, Pak Sesda beserta jajarannya tentu lebih berhati-hatilah kalau dalam penempatan pejabat ya di lingkungan pemerintah. Jadi jangan sampai kejadian yang memalukan ya. Sangat memalukan. Akan terulang kembali. Baik, terima kasih Bang Wan Sumi Pales atas waktunya, karena saya bersyukur memang sudah berapa kali saya berdialog dengan beliau dan menemui beliau itu tidak sulit.
Saya pikir anggota DPRD yang lain juga harus seperti itulah kan. Karena wakil rakyat itu juga berasal dari rakyat. Sekali lagi terima kasih Wan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi renungan dari eksekutif Pemda Provinsi Bengkulu agar selektif betul, detail, meneliti, melakukan rekam jejak yang dalam agar kemudian pejabat yang ditunjuk itu pejabat yang berintegritas. Karena bayangkan kalau pejabatnya seperti itu, mau dibawa kemana Provinsi Bengkulu ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam YYY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.